Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang sudut pada jarum jam ya. Kemarin yang belum sempat ikut belajar karena nggak masuk, karena rajin banget ya. Nah, di sini sudut pada jarum jam perlu diingat bahwasanya setiap perpindahan jarum panjang, nah atau setiap 5 menit nih, kan perpindahan jarum panjang nih, antara 12 ke 1 itu 30 derajat ya. Ataupun jarum pendek pun misalnya dari 3 ke 4 itu juga 30 derajat ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya, nah kayak gini nih, jam 2 lebih 30. Kan kita nggak tahu ini ada pasnya di mana kan. Jadi kan nggak bisa hitung manual seperti ini ya. Nah, ini dirumuskan dengan cara jamnya kalian kali dengan 30, nanti diselisihkan ya, diselisihkan dengan menit dikali 11/2. Ingat, selisih itu bukan berarti yang depan kurangi yang belakang, enggak. Tapi yang lebih besar yang mana kalian kurangin. Nah, perlu diingat, dari pembentukan jarum panjang ini, itu ada dua jenis sudut ya. Yang pertama adalah sudut terkecilnya. Ini sudut kecil. Sudut kecil itu apa? Sudut kecil itu ketika besar sudutnya adalah kurang dari 180 derajat. Sementara ada satu lagi yaitu sudut terbesarnya yang dibentuk nih, besar. Itu adalah lebih dari 180 derajat. Lalu kalau lurus ya 180 ya. Nah, di sini nantinya kalau kalian pertanyaannya misal nih yang dari soal gambar ini itu kan jam 2:30 ya atau jam 2 lebih 30. Pertanyaannya adalah sudut terkecil yang terbentuk. Nah, berarti kita hitung dulu jamnya ini kan karena 2:30 jamnya adalah 2 ya. Berarti 2 dikali 30. Terus yang 30-nya menitnya dikali dengan 11/2. Ini jadinya 60 derajat, ini derajat ya, ini juga derajat. Terus ini dicoret, ini 15, 15 kali 11 itu artinya 165 ya. Nah, karena di sini 165 lebih besar dari 60, jadi kalian kurangin yang lebih besar, kurangin yang lebih kecil. Berarti jawabannya adalah 105 ya, derajat. Nah, dilihat. Kalau dia ternyata jawabannya kurang dari 180, berarti yang kecil. Berarti ini udah ngejawab pertanyaan ini, sudut terkecil kan, yaitu 105. Lalu gimana Sir kalau yang ditanya adalah sudut terbesarnya, yang ininya. Nah, kalian kan udah dapat sudut terkecilnya. Sementara satu lingkaran adalah 360. Berarti kalau pertanyaannya diganti sudut terbesarnya, berarti langsung aja 360 kalian kurangin sudut terkecilnya 105. Berarti jawabannya jadi 255 derajat ya. Gampang banget ya. Lalu kemarin ada yang tanya, Sir, kalau misalnya yang ditanya adalah pukul 22.05 ya, 22.05 misal nih. Nah, apakah jamnya 22 yang kita kalikan ke rumusnya? Enggak. Ini kalian harus rubah ke waktu internasionalnya. Kalau Indonesia memang setelah jam 12 siang itu kan ada jam 13, 15 sampai jam 24 malam kan. Nah, ini tetap kalian harus rubah ke jam yang ininya aja dasarnya. 22 itu kan artinya jam 10 ya. Lebih 05. Nah, ini baru kalian hitung nih. 10 dikali 30. Oh, misalnya ini yang ditanya sudut terkecil ya. Terkecil. Nah, 10 kali 30 diselisihkan dengan 5 dikali 11/2. Ini berarti jadi 300. Yang ini jadinya 2,5 dikali 11 itu dapatnya harusnya 2,5 kali 11 ya. Ini 52. Harusnya 27,5 ya. Nah, karena ini hasilnya lebih besar, kalian kurangin nama yang lebih kecil. Jadi jawabannya kita hitung dulu. 300 kurangi 27,5 yaitu 272,5. Nah, karena di sini yang ditanya adalah sudut terkecil, dilihat. Ternyata kita dapat jawabannya lebih dari 180. Berarti kan bukan sudut terkecil. Kita dapatnya malah sudut terbesarnya. Lalu gimana cara cari sudut terkecilnya? Tinggal 360 derajat kurangin aja yang didapat nih sudut terbesarnya. Ya. Jadi jawaban akhirnya
360 dikurangin 27, 2,5. 87,5. Jadi untuk sudut terkecil yang terbentuk dari pukul 22.05 adalah 87,5 ya. Dipahami karena ini mungkin guru kalian beda ngejelasinnya, tapi Sir pilih cara yang menurut saya paling gampang buat kalian ya.